tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi, kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu ya adanya berhubungan dengan kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal. Baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifika itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa. Penjernihan hati. Kuncinya ada di sini. Nah, jalur yang lain apa? Tidak bisa, Pak. Kan sama-sama pengetahuan tentang Tuhan, tidak bisa. Kalau menurut Thomas Aquinas ada 3 sih jalur yang lain yang mungkin ditempuh. Yang pertama apa? Jalur pengetahuan biasa dari pengalaman sehari-hari. Kan kita bisa, Pak, merasakan hadirnya Allah sehari-hari dalam hidup kita. Di sekeliling kita kan Allah hadir, iya sih. Tapi kalau kita berangkat dari situ, khawatirnya masih tidak terlalu jelas. Mungkin tercampur-campur. Allah kita setarakan dengan alam, dengan makhluk-makhluk rohani, bahkan dengan manusia. Jadi kalau melewat pengetahuan umum yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari, bukan melalui perjalanan spiritual, ya khawatirnya masih kabur, masih rancu. Ada mungkin melalui pembuktian-pembuktian, Pak, demonstration. Dulu kita pernah mengkaji pembukti adanya Tuhan. Kalau tidak salah ada 7 cara membuktikan Tuhan. Ada argumen sebab pertama, ada argumen ontologis, ada argumen teleologis, macam-macam itu. Tapi kan waktu kajian itu kita tegaskan semua bukti lemah. Kalau tidak percaya boleh diulang. Bukti-bukti rasional adanya Tuhan. Semua bukti ada kelemahannya. Ya tak kasih contoh ya, apa wis? Yang paling populer, kalian kan sering pakai sebab pertama. Segala sesuatu ada sebabnya. Maka
Barang A ada sebabnya B. B sebabnya C. Terus sebab. Tapi ini kan harus ada titik awal sebabnya. Harus ada sebab yang tidak disebabkan oleh apa-apa, yang tidak ada sebabnya. Nah, terus yang tidak ada sebabnya ini kita sebut Tuhan. Loh, itu secara logis kan juga tidak mulus juga. Misalnya, bayangkan tadi di awal kita bilang segala sesuatu ada sebabnya. Tapi di belakang kita bilang harus ada sesuatu yang tidak ada sebabnya. Ini kan kontradiksi, tabrakan. Yang kedua, siapa berani menjamin sebab yang pertama ini hanya satu? Apa tidak bisa sebab yang pertama itu 2, 3, 4 misalnya? Kan secara logis mungkin saja kan. Oh, kalau misalnya kayak di Zoroaster itu, kalau yang baik-baik nanti sebabnya ini Ahura Mazda. Kalau yang jelek sebabnya Tuhan versi jahat, Ahriman dan lain sebagainya kan. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok kita pastikan satu? Kan mungkin saja 2. Di dunia ini ada baik, ada buruk. Nanti yang sebab pertamanya baik dengan sebab pertamanya buruk bisa berbeda. Ini secara logis, pembuktian itu akan selalu ada lemahnya. Apapun itu jenis pembuktian. Apalagi yang namanya pembuktian itu kan yang mengupayakan manusia. Karena yang mengupayakan manusia yang tidak sempurna, tentu saja selalu ada celah-celah tidak sempurnanya di situ. Jadi yang kedua berarti apa? Pengetahuan tentang Allah itu tidak bisa sih hanya lewat demonstrasi rasional, pembuktian sepotong-sepotong. Lewat pengetahuan umum tidak, lewat pembuktian juga tidak. Gimana kalau melalui iman, Pak? Pokoknya kita diberi informasi, percaya saja. Kata Thomas Aquinas, iya sih iman itu jadi dasarnya. Tapi iman saja tidak bisa mendatangkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Karena iman saja sifatnya pasif bagi intelektual. Iman itu kan kita percaya saja. Saat kita percaya kan pikiran, akal, budi berhenti. Ketika akal budi berhenti, ya sulit. Padahal tadi sumbernya bahagia itu kan yang kita raih keaktifan akal budi kita. Yang kedua, yang kita sebut iman, yang kita percaya, itu kan bukan karena kita mengalami, tapi karena kita diajari oleh orang lain. Keimanan kita itu kan hasil diajari orang semua kan. Kita diajari ustadz kita, guru kita, dari buku ini, buku itu yang terus kita percaya. Oh, saya Quran langsung kok, Pak. Bisa bahasa Arab? Tidak bisa, Pak. Ya berdoa. Ya mesti oleh orang yang kamu anggap ngerti Al-Quran. Kan paling begitu. Sumbermu otoritas yang kamu percaya. Nah, kalau sumbernya seperti ini, ya isi keimananmu kan dari otoritas yang kamu percaya. Berarti ya tidak sejati juga. Ada jalur tadi yang info tentang Allah yang langsung melalui pencerahan darinya. Inilah yang jadi puncaknya kebahagiaan. Jadi bukan dari pengetahuan, bukan berarti pengetahuan ini salah. Tapi dia tidak bisa membawa pada pencerahan iluminatif tadi, visio beatific tadi, tentang ketuhanan yang di situ kita merasakan puncaknya kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, lah terus apa gunanya Pak akal budi? Kok tadi sifatnya iluminatif? Apa gunanya intelek dalam kebahagiaan? Intelek itu
intelijensi itu nanti adalah wadah dan penggeraknya kebahagiaan. Logikanya begini. Manusia disebut manusia karena dia menginginkan atau menghendaki sesuatu. Aktivitas menginginkan atau menghendaki itu kan aktivitas intelek, aktivitas akal budi kita. Berarti yang menggerakkan manusia itu intelek. Termasuk yang menginginkan kebahagiaan. Berarti apa? Selain wadah kebahagiaan, dia juga yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan. Karena akal budi kita masih sehat, terus kita menginginkan kebahagiaan. Kalau sedang stres, depresi, mungkin kita tidak mikir ke sana, tapi ketika sehat kita mengarah ke situ. Di situ gunanya pikiran. Jadi kalau tidak mencita-citakan ke sana, ya tidak mungkin nanti menuju ke sana. Kalau tidak menuju ke sana, bagaimana kita dapat pencerahan tadi? Inilah peran pertama yang dijalankan oleh akal. Yang kedua, dari intelek yang kita miliki ada dua kegiatan. Yang pertama spekulatif kontemplatif, yang kedua praktis. Spekulatif kontemplatif itu isinya refleksi-refleksi dalam tentang hidup ini, hakikatnya, rahasianya, dan lain sebagainya. Tapi kalau intelektual yang praktis, itu ya mikir yang praktis-praktis. Ini kalau sumuk gini apa yang dilakukan, ya ini karena itu praktis-praktis. Tapi yang kontemplatif, spekulatif, itu kita belajar merenungi hidup ini, menemukan rahasia-rahasia, hakikat-hakikatnya. Dan inilah yang disebut kegiatan berpikir paling tinggi. Kontemplasi. Inilah nanti yang menyambungkan kita dengan Allah. Tanpa aktivitas ini, hidup kita tidak tersambung dengan Allah. Kalau tidak tersambung dengan Allah, bagaimana bisa terjadi iluminasi tadi, pencerahan-pencerahan. Meskipun jalurnya jalur anugerah Allah, ya tetap kita perlu intelek. Karena sarananya tadi itu, tadi kan dicahayai intelek kita. Ketika dicahayai dia bisa melihat. Jadi persepsinya awas keliru. Ada yang bilang kalau sudah tasawuf tidak butuh akal. Loh, akal itu yang untuk memahami. Kalau tidak ada pemahaman bagaimana kita bisa jalan. Kayak tadi loh, ini kalau tidak ada cahaya, mata kita meskipun melek lebar-lebar tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ada banyak cahaya sekalipun kalau mata kita merem, ya tetap gelap. Maka intelek tetap harus terbuka. Itulah gunanya anugerah Allah namanya intelektual, akal budi kita. Sering saya bilang akal budi jangan hanya direduksi pada rasio dan panca indera ya. Zaman ini akal budi itu masih luas definisinya. Tidak sekedar rasional, instrumental, dan panca indera. Di situ masuk juga naluri, intuisi, termasuk imajinasi dan lain sebagainya. Baik. Masih kuat? Pokoknya malam hari ini rada abot ya, tidak apa-apa ya. Sopo ngerti ada yang bisa nyampe puncaknya kebahagiaan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Wah, sudah.
Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya. Tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty. Rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja, dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu. Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri, maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju. Tidak cocok. Jangan menyakiti orang.
jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah ini mabuk masih mending ya. Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia, kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin seneng saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi, kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wes malu. Nah, kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi tiga ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali kamu grogi, bohong 2 kali groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai.
Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur, kamu kaget. Wah, saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa biasanya kamu bohong? Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah, ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling ndak kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja, bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter.